Halo, hari ini kita bedah saham Unilever secara detail ya dari sudut pandang technical analysis. Jadi saya melihat ini saham Unilever ada potensial reversal dari tren besarnya yaitu bearish. Kita bedah dari time frame paling besar di monthly chart. Ini monthly chart, kita lihat Unilever itu dia kan trennya bearish. Jadi di sini membentuk pattern head and shoulders. Di sini ada pullback lalu turun. Nah, sekarang tugas kita ini kita cari apakah penurunannya ini sudah selesai atau sudah sesuai dengan target dari pattern head and shoulders-nya. Sini kita bisa ukur dari patternnya. Kalau secara pattern ini sudah mencapai targetnya ya, target penurunannya di 3870 dari time frame monthly. Ini head and shoulders, lalu headnya ini kita ukur panjangnya, nanti dia akan turunnya sepanjang dari headnya ini. Di sini kita lihat di definisinya head and shoulders. Ini seperti ini patternnya. Sebelah kiri itu shouldersnya, lalu tengah headnya, kanan shoulders. Dia turun, tembus menembus neckline, ada pullback, lalu turun mencapai target. Targetnya sepanjang dari headnya ini. Di sini sudah sesuai dengan Unilever, kita lihat dari teknikalnya ini. Jadi turunnya sepanjang dari headnya ini. Sekarang kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame daily. Kita langsung masuk ke daily. Di sini di time frame daily kita menemukan pattern double bottom. Pattern double bottom seperti huruf W di sini double bottom, dia menembus neckline, lalu pullback di sini. Kita bisa lihat ini dia sudah konfirmasi double bottomnya, neckline-nya di break. Lalu di sini ada sideways atau konsolidasi. Kemungkinan ini bisa membentuk penan ya, pattern penan. Penan ada potensial melanjutkan kenaikannya. Jadi cukup menarik ya, saham Unilever ini sudah mulai tanda-tanda reversal. Dari tadi sebelumnya kita lihat di time frame monthly itu pattern head and shoulders sudah tercapai targetnya, lalu di daily ini double bottom, lalu sudah neckline-nya sudah di break untuk konsolidasi. Sini ada penan. Sekarang kita lihat, kita kembali ke monthly lagi. Yang menariknya adalah kalau kita lihat di candlestick-nya, dari candlestick ini ada candlestick doji. Jadi umumnya doji itu dia reversal ya. Doji itu reversal. Jadi misalkan harga tren sedang bearish, lalu di sini ada pattern doji, long leg doji, ini cukup panjang ekornya, yang artinya tekanan dari demand itu tinggi. Jadi ketika harga supply-nya menekan, demand-nya melawan, jadi ada tekanan dari bawah bentuk ekor, jadi closingnya di atas. Jadi karena demand yang tinggi, dia membentuk ekor. Lalu di sini swingnya udah di break, ini resistannya di 3820 udah di breakout.
harga naik. Jadi pattern doji itu reversal trend reversal ya. Jadi sebelumnya turun, candlestick yang membentuk doji seperti ini, doji lalu naik. Ini kita lihat, ini doji. Jadi sebenarnya indecision pattern, indecision candlestick. Jadi kita melihat candlestick selanjutnya setelah doji ini, apakah dia bull atau bear, naik atau turun. Dan tadi itu long leg doji ya, jadi ekornya panjang. Kita lihat dari next candlesticknya adalah pin bar, ada bullish pin bar ini. Lanjutkan kenaikan yang masif. Jadi cukup menarik ini untuk Unilever. Di time frame monthly-nya ada pembalikan arah, baik dari pattern head and shoulders yang sudah tercapai targetnya, lalu didukung dengan candlestick doji. Di daily juga sudah membentuk double bottom. Kita lihat tadi di sini. Ini ada pattern double bottom. Seperti huruf V ya, double bottom di sini. Di sini ada retrace kecil. Ini kemungkinan bisa bentuk penan, pattern penan. Penan itu melanjutkan tren yang baru ya, tren sebelumnya. Ini trennya reversal dari bearish lalu naik bullish. Di sini ada penan, ada potensial melanjutkan kenaikannya. Mostly ada target berapa? Target sih kalau target lihat time frame besar ya, kita lihat di 1 month itu sini ada resisten dari pattern head and shouldersnya di neckline. Jadi kita akan mengukurnya dari neckline ya, jadi resistennya juga di neckline nya. Kita di 7.600 sampai 8.000 ya, ada potensial ke 8.000. Kalau yang sering analisa pakai Fibonacci, apakah pattern ini sesuai dengan, jadi pertebatan di golden ratio nya ya, di kisaran 8.400 untuk potensial kenaikan jangka panjangnya. Jadi golden ratio di 0,618 di Fibonacci. Kalau tidak ada sentimen negatif untuk Unilever, ya kita harap bisa mencapai di angka 8.000 based on technical analysis ya. Sekarang kita mau lihat untuk foreign, apakah ada akumulasi yang menarik. Kita masih nunggu. Jadi Unilever ini cukup menarik ya, sempat turun dalam di tahun kemarin. Ada tanda-tanda reversal, kita lihat dari pattern double bottom. Dari candlesticknya kita lihat itu ada doji segala macam. Sekarang mau kita lihat flow-nya, flow volumenya, apakah volumenya menarik.
masih nunggu, masih loading ya. Kalau misalkan mau trading jangka pendek, kita bisa ukur pakai Fibo di ini minimal ada target di 2618 di area 6040 kalau yang tradingnya jangka pendek. Ini konsolidasi, kita bisa tunggu breakout dari rasio Fibo nya pakai yang 2618. Kita lihat dari panjang lininya, ketika breakout bisa potensial ya ke 6040 kalau yang suka trading jangka pendek, nge-swing gitu ya, nge-swing jangka pendek 1 minggu. Kita lihat data foreign ya, untuk Unilever, flow foreign ya. Jadi kalau Unilever ini lebih dominan dia foreign yang mengendalikan ya untuk kenaikan atau bullish bearishnya. Di sini bandar volumenya juga menarik ya, tapi kita fokusnya ke foreign karena lebih berdampak ini aksi foreign ya, foreign investor asing. Di sini sudah masuk foreignnya, buyingnya meningkat ya, volumenya cukup naik. Jadi pressure sellingnya kecil, ini pressure sellnya kecil, jadi lebih dominan hijaunya atau lebih dominan akumulasi. Kalau di time frame besar kita lihat time frame besar Unilever, foreignnya juga akumulasinya cukup tinggi ya, akumulasinya tinggi, ada akumulasi. Jadi cukup mendukung untuk trend reversalnya dari baik secara teknikal, sudut pandang teknikal, dari pattern, dari candlestick, juga volume dari foreignnya dominan hijau. Jadi demandnya tinggi ya, untuk pressure belinya tinggi. Kalau kalian misalnya mau trading, ini kan membentuk base ya, bentuk base, atau dia ini konsolidasi sedang membentuk pattern. Jadi kemungkinan patternnya itu penan lalu seperti ini. Kita hapus. Stop lossnya itu bisa di ideal, stop loss yang ideal tuh di bawah sini. Jadi di ujung garis penannya ini di area 4400 itu stop loss yang ideal untuk Unilever. Jadi tekniknya ya bisa nunggu dia breakout dari resisten ini. Resisten kecilnya di 4980 dan stop lossnya di 4400. Targetnya bisa ke 5600 kalau jangka pendek, atau kalau mau pegang hold, berani hold agak panjang, bisa ke sekitar 8000 kalau tidak ada sentimen negatif dan kondisi global mendukung. So jadi menarik ya, hidden games yang harusnya kembali bersinar kembali saya rasa Unilever yang setelah turun setahunan kemarin. Dari foreign yang mendukung, kita patternnya juga mendukung, chart patternnya mendukung, baik dari monthly maupun kita masuk ke daily-nya tadi, dan juga dari candlestick-nya ada doji reverse yang menunjukkan reversal dari candlestick. Oke, semoga jadi referensi kalian untuk trading.